Hikidugup tugurugu sigigir. Akhirnya Parungkan menjadi jurus sihir di pulau ini, guys. Dan Parungkan juga tidak diuji lagi, cuman 3 tantangan yang dilontarkan sama suku pedalaman Prikitiwi ini kepada Parungkan. Dan Parungkan lolos dan menjadi jurus sihir di pulau ini. Nah, ternyata jurus sihir di suku pedalaman ini adalah untuk membebaskan mereka dari kegelapan. Dan sesepuh suku pedalaman ini juga bilang bahwa jurus sihir sudah datang, sekarang akan membebaskan mereka dari kegelapan di suku pedalaman ini, cuy. Jadi bisa disimpulkan ya, Parungkan atau Pak Farel ini akan menjadi tukang menyalakan api unggun di suku Prikitiwi ini. Jadinya Parungkan ini sudah dipercaya sama mereka. Kalau mau menyalakan api abangku, temui jurus sihir yaitu Pak Farel yang baru dilantik. Setelah cewek cantik itu beritahu Parungkan mereka lagi menunggu seorang jurus sihir, dan Parungkan mulai ngerti sedikit-dikit. Kemarin kita kirain Parungkan akan dinikahkan sama anak sesepuh suku pedalaman ini. Tapi ternyata cuma menjadikan api di sini, padahal Parungkan cocok sama Shinomu ya. Hehehe, nah, menurut kalian cocok enggak nih Pak Farel? Kita panggil aja Pak Farel ya dengan gaya nama baru. Hehe, menurut para fans apakah cocok sama Shinomun? Cuy, coba komen di bawah, cocok enggak nih? Hehe, kalian setuju enggak Pak Farel menikah sama Shinomu atau malah cocok sama Bang Topan, guys? Shinomun ya, komen di bawah gimana pendapat kalian nih? Kita kira si cewek cantik itu, kita kira anaknya Opa, ternyata Shinomu itu pacarnya si Toru dari suku pedalaman ini. Kalian lihat enggak tadi si Toru ngambek ke Shinomu karena dekat-dekat dengan Parungkan. Disangkanya Shinomu suka sama si Rungkat ini, ya kan? Dan apa yang bakalan selanjutnya dilakukan Parungkan sama suku pedalaman ini? Ya, guys, selain menyalakan api di suku pedalaman ini, apa yang bakalan mereka lakukan kepada Parungkan? Apakah Parungkan akan disuruh berburu sama suku pedalaman lain atau tidak? Iya. Atau malah Parungkan tinggal duduk manis saja dan enggak melakukan apa-apa ya? Selain menyalakan api unggun di suku pedalaman ini, wah enak banget ya, guys, kalau Parungkan cuma nyalain api doang mah. Sangat santai ya hehehe. Tapi, guys, Parungkat kalau lagi apes dan korek apinya gak bisa nyala atau rusak gimana ya? Apa yang terjadi sama Parungkan kalau nanti Parungkan korek api yang dititipkan sama Bang Topan itu rusak? Waduh, bisa bahaya ini untuk Parungkan. Kalau korek apinya gak bisa nyala ya kan bisa-bisa Parungkan dibunuh di tempat karena bukan jurus sihir asli ya kan? Semoga aja Parungkan enggak kenapa-kenapa ya guys. Pasti sesepuh suku pedalaman ini juga mengikuti Parungkan dan mereka terlihat sedang berpegangan tangan. Iya. Nah, apa yang bakalan mereka lakukan? Ya, coba ada yang tahu tidak mereka akan melakukan apa nih? Komen di bawah. Nah, pastinya di sini suku pedalaman ini akan berdoa ya. Karena sudah dihadirkan jurus sihir di pulau mereka. Karena suku pedalaman ini sudah menantikan kedatangannya. Dan di sini juga sudah dipastikan mereka semuanya akan meditasi juga, ya kan? Dan mereka sambil berdoa juga karena sudah dihadirkan jurus sihir di suku pedalaman ini yang sudah dinanti-nantikan dan diramalkan sama nenek moyang mereka dari sejak lama dan akhirnya menemukan jurus sihir. Kalau menurut kalian nih, Parungkan akan menjadi apa ya selanjutnya? Wah sangat seru ya, tapi di sisi lain Bang Topan dan anak-anak Gen 4G gimana ya? Yang intinya pasti Bang Topan dan anak-anak Gen 4G lagi mencari Parungkan. Apakah mereka bakal kenal kalau melihat Parungkan karena sekarang penampilan Parungkan sudah beda dari sebelumnya? Kalau Parungkan pasti kenal dong. Apakah Bang Topan dan anak-anak Gen 4G bakalan masuk juga ke pemukiman suku Prikitiwi itu gak ya? Atau sebelum masuk ke wilayah suku Prikitiwi itu, apakah Bang Topan bakalan ketemu Shinomu, si cewek cantik itu? Karena dia seorang wartawan yang dulu pernah nembak kaki mafia. Apakah Bang Topan kenal? Dan apakah Bang Topan marah melihat Shinomun karena dia sudah pernah nembak kaki ayah angkat itu? Menurut para fans gimana ya? Pokoknya sangat seru ya di episode yang akan mendatang. Jadi gak sabar gimana kelanjutannya. Jangan lupa kasih saran positif di kolom komentar dan share ke teman-teman kalian yang suka prediksi terbaru. Oke teman-teman, di sini langsung saja Konas mau baca-baca komentar teman-teman. Kali ini Konas aja yang baca-baca komentar, kemarin tuh si Ilza. Oke Ilza, aku aja yang baca komentar ya. Iya abangku, baca aja bang.
Nanti aku juga baca ya. Bagi-bagilah bacanya. Sip, kita bagi-bagilah baca-baca komentar. Aku juga baca, kamu juga baca. Oke, kita langsung saja ke komentar yang pertama. Komentar yang pertama dari Kak Dwinta. Nggak kebayang kalau yang dicerita perempuan itu ketemu Topan. Karena Topan juga dulu termasuk mafia. Sumpah penasaran kelanjutannya. By the way, semoga sukses selalu ya Pak Badot dan timnya. Oke, kita doakan saja pokoknya Pak Badot dan timnya tetap sukses. Pokoknya tetap sehat terus untuk menghibur kita. Ya kan Ilza? Kasih tahu. Ya dong, kita harus kasih semangat buat Pak Badut dan timnya agar bisa mereka menghibur kita semua. Ya gitu kan Bang? Iya dong. Oke, kita lanjut ke komentar berikutnya. Komentar yang kedua aku aja yang baca ya Bang. Alah, baru juga satu awak baca. Udah kamu gangguin. Ya udah bacalah. Oke, komentar yang kedua dari Somen. Somen ya Bang? Iyalah, pokoknya terserah lu aja bacanya. Ternyata Toru ada hubungannya sama Shinobu. Haha. Tahu aja si Toru kalau Shinobu itu cantik. Haha. Emang Bang Shinobu itu cantik? Iyalah, cantik. Emang nggak kayak kamu? Ya kan aku cantik juga. Kan aku cewek. Oh iyalah, lupa Bang. Oke, kita lanjut ke komentar berikutnya. Komentar berikutnya dari Kak Adhaya. Bang, bagus banget. Episode nggak apa-apa sampai 100 seru banget. Wah, emang sampai 100 kamu sanggup baca komentar Ilza? Ya sanggup dong. Dan nanti emang kasih aku goceng. Pokoknya kalau dikasih goceng aku mau. Kalau nggak dikasih nggak mau aku baca-baca komentar. Kan capek juga aku Bang. Ya kan ini kita baca-baca komentar yang ada di video desain. Masa kayak gitu? Ya kan banyak yang berkomen. Masa kita nggak baca? Hehehe, bercanda Bangku. Walaupun episodenya sampai 1000, adik Ilza siap baca Bang. Pokoknya abang tenang aja. Abang tidur aja nggak apa-apa. Pokoknya ini serahkan sama aku. Aku akan membaca sampai episode 1000. Kalau ada sih, kalau nggak ada ya udah berarti. Ya kan? Oke, kita lanjut ke komentar berikutnya. Komentar berikutnya dari Kak Radit. Rongkan jadi kepala suku, gila memang nih Pak Badut ya. Ceritanya nyambung banget. Udah ada lagi satu perempuan pelawan mafia. Gas Pak Badut, Indonesia siap menunggu alurnya lagi. Iya Bang, warga Indonesia aja itu siap menunggu episode terbaru. Masa kita nggak nunggu? Kan kita juga warga Arab juga menunggu Bang episode animasi nomor 1 di Indonesia. Alah lu baru aja ngomong kayak gitu sosokan jadi orang Arab. Iyalah Bang, kan aku kemarin baru pulang dari Arab. Ya udahlah, terserah lu. Oke, kita lanjut ke komentar berikutnya. Komentar berikutnya dari Kak Z. Si Topan kalau balik ke desa sama geng 4G pasti di demo ini si Topan. Soalnya dia kan RT. Berapa hari di Lombok, keadaan desanya kayak mana tanpa RT? Bagaimana Ilsa tuh keadaan di kampung halamannya tanpa RT? Mana Elsa tahu abangku, kan aku nggak pernah jadi RT. Kecuali aku pernah jadi RT, beda lah ini. Ya kan maksud abangmu ini kan nanya gimana keadaannya, baik-baik aja atau gimana? Menurut kamu aja, coba kamu tebak-tebak aja. Ya menurut aku sih baik-baik aja. Paling ada yang ngomel beberapa orang tetangga, biasa lah Bang. Oh gitu. Oke teman-teman, mungkin segini dulu Konas baca-baca komentar sama si Ilza. Dan tadi yang bahas prediksinya juga si Ilza. Ya maklum aja kalau ada salah, kami minta maaf ya teman-teman. Ya, aku minta maaf ya teman-teman jika Ilza salah membahas prediksi terbaru. Maaf Bang, soalnya juga aku pencipta animasi. Ya kalau salah, namanya juga manusia, kan nggak mungkin kalau nggak salah. Ya pokoknya kalau ada salah kami minta maaf ya teman-teman. Pokoknya ini cuma prediksi saja untuk menghibur teman-teman ya kan. Oke buat teman-teman, tetap sehat selalu dan tetap semangat. Dan apa yang teman-teman lagi berusaha semoga cepat tersampaikan ya. Dan buat Pak Badut dan keluarga dan timnya tetap selalu sehat dan tetap selalu semangat untuk menghibur kita semua ya kan Bang? Iya. Oke, sampai jumpa di prediksi terbaru. Bye-bye. Bye-bye dulu Bang. Bye-bye.